Halo guys, ketemu lagi dengan saya Yoga Pratama. Kali ini kita akan share lagi berbagi informasi guys, perihal topik tentang bagaimana sih membuat sebuah research paper untuk beginner ya. Seperti apa sih langkah-langkah dalam membuat paper? Yuk kita sama-sama cek bareng-bareng ya. Oke, ini adalah bagaimana sih membuat sebuah research paper. Research paper ini merupakan salah satu hal wajib bagi mahasiswa yang berkuliah dan merupakan bagian dari academic writing. Nah, kita langsung cek saja. Tapi sebelum dicek, jangan lupa untuk like dan subscribe channel saya agar bisa memotivasi saya untuk lebih semangat lagi dalam berbagi ilmu dan informasi pelihara akademik dan berbagai hal. Nah, ini kita lihat di sini ada research paper ya. Research paper is a piece of academic writing that provides analysis, interpretation, and argument based on in-depth independent research. Jadi research paper ini adalah bagian dari academic writing yang ditujukan untuk menganalisis, menginterpretasi, dan juga berargumen berdasarkan penelitian secara independen atau bebas. Jadi Anda bebas memilih apa yang ingin Anda lakukan dalam meneliti atau Anda tertarik pada apa gitu ya. Kemudian research paper are similar to academic essay, but they are usually longer and more detailed assignments designed to assess not only your writing skill but also your skills in scholarly research. Jadi research papernya ini untuk mengasah seberapa bagus sih, seberapa baik sih kemampuan Anda dalam menulis, tapi ini dalam bentuk yang lebih panjang karena ini bentuknya adalah research atau penelitian. Jadi menulis research paper itu membutuhkan yang namanya kemampuan dalam mendemonstrasikan hal menulis berdasarkan topik yang Anda ingin teliti dengan berbagai variasi penelitian dan juga tentu saja adalah argumen yang original berdasarkan pada pemikiran dan penelitian yang Anda lakukan. Langsung saja kita lihat langkah-langkah dalam membuat sebuah research paper. Yang pertama adalah kita lihat dulu di sini. Memahami apa yang ditugaskan. Jadi dalam membuat research paper Anda harus tahu apa sih yang akan ingin Anda lakukan, assignment-nya apa gitu. Tujuan dari assignment-nya apa? Misalkan tujuannya itu adalah ingin meneliti berdasarkan topik yang diberikan oleh dosen, atau Anda mau menjelaskan atau punya goal tertentu yang ingin Anda tunjukkan kepada teman-teman sekelas terhadap penelitian yang ingin Anda lakukan. Misalkan Anda tertarik pada suatu hal, lalu Anda mengatakan kepada profesor atau dosen Anda untuk menganalisis ini. Saya ingin meneliti ini, Pak, dan saya ingin membuktikan bahwa adanya pengaruh terhadap sesuatu dari penelitian yang akan saya lakukan. Jadi ini tentu saja akan menjadi motivasi di mana selain ingin membuktikan juga goalnya adalah Anda bisa mendapatkan nilai jika penelitian Anda memang dinilai dan dianggap baik oleh profesor atau doktor atau dosen yang mengampu mata kuliah yang mana Anda melakukan penelitian. Yang kedua adalah memilih topik pada research paper. Nah, topik sendiri juga berpengaruh gitu ya. Sebelum Anda menulis atau memulai penulisan, Anda harus memilih topik yang kira-kira belum pernah dianalisis, original gitu ya. Anda harus mengecek dulu di literature review atau previous study apakah topik ini sudah pernah ada yang meneliti atau belum. Nah, jika belum, ini akan menjadi lebih menarik karena memiliki unsur yang namanya kebaharuan. Tapi seandainya sudah, mungkin Anda bisa menganalisis dari sisi yang belum pernah diteliti. Kemudian yang berikutnya,
lakukanlah conduct preliminary research, studi pendahuluan. Jadi sebelum memulai, lagi-lagi Anda harus mengecek apakah sudah pernah ada yang meneliti atau belum. Kalau belum, berarti ini adalah sebuah penelitian yang baru, tapi jika sudah, Anda tidak perlu melakukan atau menganalisis topik yang sudah Anda tentukan ketika sudah ada yang pernah menganalisis. Jadi lakukan dulu pengamatan dan riset apakah sebelumnya sudah ada yang melakukan penelitian atau belum. Yang keempat adalah kembangkan tesis statement. Tesis statement ini adalah senjata di dalam membuat sebuah penulisan di mana poin-poin penting dalam penulisan penelitian Anda dimasukkan ke dalam paragraf sehingga statementnya ini menjadi statement penguat atau power booster dalam penulisan. Jadi Anda harus mengembangkan, jangan sampai ketika menulis Anda stuck karena tidak punya ide-ide dan tesis statement yang justru membuat penulisan Anda menjadi semakin berkembang tapi malah stuck. Nah, ini jangan sampai terjadi seperti ini. Makanya Anda harus mengembangkan apa itu tesis statement dalam penelitian Anda. Yang kelima, buatlah outline dalam pembuatan research paper, karena outline ini adalah basic dalam sebuah penulisan. Jadi jangan pernah memulai menulis tanpa membuat outline, karena outline ini penting sekali. Jadi langkah-langkah Anda tertata dan juga tahu akan menulis tentang apa gitu ya. Selanjutnya mau menulis apa, selanjutnya apa ada di dalam outline. Makanya para mahasiswa harap membuat outline dulu ya, jangan langsung menulis lalu terpikir apa tulis tanpa membuat outline-nya. Ini harus terkonsep ya. Berikutnya, buatlah draft dalam membuat research paper. Selain outline, Anda juga harus membuat draft, coret-coretan, arahnya kemana, apa dulu yang mau ditulis. Nah, ini juga penting, outline dan draft. Dalam membuat penulisan, ini harus ada gitu ya, draft. Berikutnya, struktur paragrafnya harus kuat. Jadi di dalam paragraf itu harus clear, harus jelas, strukturnya harus ada koherensi dan kohesi ya antar paragraf saling terkait menggunakan transition signal atau word yang baik ya sehingga setiap jeda atau setiap paragraf itu saling terikat gitu ya, jangan sampai menghilang poin-poinnya gitu ya. Makanya strukturnya harus jelas. Dimana kalau research paper itu harus ada introduction, metode, finding and discussion, conclusion gitu istilahnya. Untuk research paper itu harus ada semua, jangan sampai Anda langsung conclusion tanpa memulai introduction atau langsung method tanpa ada introduction. Jadi ini perlu sekali di dalam sebuah penulisan research paper. Yang berikutnya citing sources, citasi, pengutipan. Nah, ini penting sekali. Kenapa? Karena bagaimana sebuah penelitian ini tidak bisa berdiri sendiri tanpa sumber-sumber pendukung. Nah, ini adalah citasi, kutipan yang mau Anda gunakan. Jangan sampai Anda terjebak dalam plagiarisme ya. Menulis lalu mengutip tanpa memasukkan sumber referensinya siapa yang Anda gunakan untuk mendukung penelitian Anda. Ya, citing sources-nya juga harus dimunculkan. Misalkan Anda menggunakan format APA seperti apa sih untuk penelitian education atau edukasi umumnya memang menggunakan APA. Sedangkan MLA untuk format lain ya jarang sekali digunakan karena akademisi biasanya menggunakan APA, American Psychological Association format ya. Itu adalah salah satu yang paling penting, citation. Lalu yang ketujuh ada memulai, introduction-nya harus bagus dalam menulis, karena kalau memulainya saja sudah tidak menarik, itu akan menjadi tidak menarik dibaca seterusnya oleh para pembaca yang akan membaca research paper Anda, terutama dosen gitu ya, yang akan menilai, karena jika ditemukan kesamaan atau copy paste di dalamnya pun akan menjadi awal yang buruk karena sudah pasti ke dalamnya di dalam berikutnya langkah-langkahnya sudah tidak menarik lagi, tidak original. Makanya Anda harus membuat introduction yang baik. Lanjut, buatlah teks yang menarik perhatian, write a compelling body of text gitu ya. Jadi dalam penulisan itu harus menarik, ya pembahasannya menarik,
Thesis statement-nya, topik sentence-nya semuanya harus yang benar-benar membuat si pembaca tertarik untuk membaca gitu ya. Jadi kalau di dalam reading kan Anda disuruh mencari main idea atau topik dalam sebuah paragraf. Nah, ketika menulis pun Anda harus membuat topik sentence dan thesis statement-nya sehingga paragraf ini betul-betul menjadi sebuah paragraf yang menarik. Selanjutnya, membuat kesimpulan. Buat kesimpulan harus tidak lagi balik lagi ke awal, tapi Anda harus sudah mengerucut dari atas ke bawah. Apa kesimpulan dari yang Anda teliti? Jangan kemana-mana, jangan lagi memulai dengan teori. Kesimpulan itu tidak ada yang membahas tentang teori, tapi lebih ke arah apa kesimpulan dari problem yang Anda bahas gitu ya. Solusinya apa? Jangan lagi balik lagi ke teori, jangan lagi membahas tentang masalah-masalah, tapi udah penyelesaiannya di sini. Kurang lebih ini ya. Lalu setelah sudah kesimpulan baru kita mengecek kembali revisi. Kita baca ulang apakah ada yang perlu direvisi, baik tulisan, grammar, format, kemudian citasinya apakah sudah betul formatnya. Ini adalah salah satu langkah-langkah dalam menulis research paper, sehingga ketika Anda membuat tugas tentang research paper, pastikan 10 langkah yang saya infokan ini Anda gunakan, karena ini akan sangat bermanfaat sebagai dasar dan landasan dalam membuat sebuah research paper. Demikian informasi yang bisa saya share. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe dan tunggu video-video saya berikutnya ya. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.